Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan Islam, mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, dengan dosen pengampu Ibu Khaidah Rahmaini Jamilah. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, dengan NIM 0503233156, jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas 4A. Materi yang pertama mengenai pengertian kontemporer. Kontemporer ekonomi atau ekonomi Islam kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku atau kegiatan manusia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid, sebagaimana dirangkum dalam syariat Islam. Nah, materi selanjutnya itu ada model dan metode pengentasan masalah perburuhan. Perburuhan secara umum merujuk pada seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pemberi kerja atau pengusaha. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses perekrutan, syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, hingga penyelesaian sengketa kerja. Perburuhan juga mencakup studi tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Nah, yang kedua itu ada upaya sistematis mengentaskan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan sosial Islami perlu disadari bahwa fenomena kemiskinan tidak terjadi tanpa adanya sebab. Banyak para ahli yang menyebutkan bahwa kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi yang lemah, sumber daya yang tidak kondusif sebagai alternatif pengentasan kemiskinan, ataupun kurangnya etos kerja yang muncul dari diri manusia. Nah, yang ketiga itu ada pertumbuhan ekonomi vs pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi merupakan salah satu strategi utama yang dapat diambil untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi tersebut. Pemerataan ekonomi tidak hanya tentang redistribusi pendapatan ataupun kekayaan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sangat ternilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pengertian keuangan Islam atau syariah. Keuangan Islam atau syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Contoh produk yang ditawarkan itu seperti pertama, investasi asing dalam perspektif Islam. Salim dan Budi Sutrisno menyebutkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Seperti dalam hadis, ketika umat Islam menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW secara pribadi melakukan investasi yang menguntungkan dan upaya produktif, kebutuhan untuk mengelola harta benda dan modal meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh sabdanya. Jika seorang muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung, orang, atau hewan yang memakan darinya, itu akan dianggap sebagai amal sedekah baginya. Dari dasar hukum ini, jelas bahwa investasi atau kegiatan produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan kemaslahatan, yang merupakan tujuan syariah. Nah, yang kedua itu ada etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam. Etika adalah pedoman mengenai norma dan nilai yang berhubungan dengan salah, benar, baik, dan buruk. Misalnya, tindakan apa saja yang pantas dilakukan maupun yang harus kita hindari. Keberadaan moral, etika, atau hati nurani inilah yang memantaskan diri menjadi khalifah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang terakhir itu ada asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam perspektif Islam. Asuransi konvensional ada perjanjian antara tertanggung atau nasabah dan penanggung atau perusahaan asuransi, di mana tertanggung membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial atas risiko tertentu. Akad yang digunakan yaitu akad jual beli, atau akad muamalah, akad izaan, akad gharar, dan akad mulzim. Sedangkan asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan dan tolong-menolong antar peserta melalui kontribusi dana atau tabaruk, guna menghadapi risiko tertentu dengan prinsip ta'awun, tolong-menolong, dan sharing of risk, bukan transfer of risk, seperti dalam asuransi konvensional. Akad yang digunakan yaitu akad tabaruk dan akad izar, atau mudharabah, wakalah, wadiah, dan syirkah. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu isu-isu kontemporer dalam ekonomi dan keuangan Islam mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi
dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip syariah di tengah perkembangan ekonomi global modern. Beberapa isu meliputi praktik riba yang masih marak, kompleksitas produk keuangan syariah, integrasi antara sistem keuangan Islam dan konvensional, serta tantangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Berakhir sudah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye-bye.